Bapak duluan deh. Oke. Yeay! Iya. Kita opening gitu doang emang. Kita opening gitu doang. Dari kemarin-kemarin begitu aja. Semuanya nggak keluar gitu. Kita udah kedatangan sama Dokter Andreas Eva. Bentar, gue Panjang. FK, SH, SIK, MM, CTAP, CMPP. Beliau adalah penemu Power of Powerless, itu healing deep relaxation ya. Jadi nanti kita bisa relax. bisa relax, memanfaatkan Betul. diri kita untuk menyehatkan diri kita, Meningkatkan meningkatkan imunitas juga kita masing-masing. Terus nanti kita bakal terhubung sama psikolog terkenal, papan atas, papan bawah. atas, papan pencucian, penggilesan lah pokoknya. Ada Ami Kamidong. Kamila. Oh, iya, Ibu Ami Kamila. Ya, nanti sudah terhubung di sana. Hanya di apa namanya itu? Infopedia, Bos. Hanya di Infopedia by Kreator Nongkrong. Oke guys, gue Justin Sabriski dan Gua Babi Bon sudah kedatangan tamu spesial Bapak Dr. Andreas. Nah, Yes, Pak Dokter. Ya. Ini kan udah hampir 2 minggu lebih ya kita melakukan WFH dan learn from home ini ya. work from home. Oh iya, Learn from home kan buat anak kecil. Iya. WFH buat bapaknya gitu kan. Ibunya ngapain? Hah? Ibunya kerjain bapaknya. Nah itu kan udah mulai banyak kejenuhan nih. Dilihat-lihat tuh smart netizen, wah pada komen tuh kalau di Instagram di Kreator Nongkrong kemarin kan kita sempat ngangkat masalah kebosanan tentang WFH ini ya. Itu banyak banget yang udah stres banget, udah nggak tahu dia harus ngapain, udah mulai jadi sakit. Semua film udah ditonton. Udah habis. Itu dengan metode power of powerless ini bisa nggak sih dok untuk merelaksasi tubuh kita gitu. Mungkin yang ada pusing-pusing atau yang belum tahu power of powerless ini apa sih Pak Dokter? Ya, itu dia. Gitu loh. Baik, ya terima kasih. Wah, jadi ini menarik. Udah. Ini gak nyangkut. Lu 4 episode begitu semua. Saya nggak ada gimmick lain. Baik, jadi power of powerless ini adalah kekuatan dari ketidakberdayaan. Artinya kita pasrah. Lalu diikuti dengan kata healing deep relaxation. Ini artinya adalah kita melakukan penyembuhan, menenangkan diri sendiri dari dalam tubuh kita. Oke. Nah, caranya sederhana saja. Kalau mau dengan cara cepat, kita langsung ini relax, lemesin tangan seolah-olah nggak ada tenaga, kaki juga benar-benar dilemesin. Belum. Soalnya bener-bener nggak ada tenaga katanya guys. Lu kayak host sebelah lu banyak gimmick. Heran gue. Ini bener nih serius nih, biar netizen ngikutin. Ntar pas lagi ngikutin dia sonjoran juga. Kacam aja ya. Baik, jadi kita buat lemas semuanya, bahu apa semua dilemesin, ya. Kita pejamkan mata kita, lalu katakan mulai saat ini dari dalam hati kita. Belum tidur. Saya kurang tidur. Bangun. Ini Pak Dokter serius loh. Ini Pak Dokter serius. lucu Pak. Iya. Lu pakainya lu ikutin Pak Dokter, Iya. Pak Dokter ya. Nanti Pak Dokter ikutin gua. Beda ya. Oke. Yo, Baik, lanjut. kita lemaskan saja. Ini namanya relaksasi, ya. Lemesin dan kita seperti ini. Lemas semuanya, lalu jangan berpikir apapun. Mikir jorok juga nggak boleh. Nggak boleh. Saya soalnya kan ini harus ceria gitu. Saya kalau mikir jorok ceria gitu. Sementara Emang jangan beda ya? kan katanya di artikel tuh ya. Kalau lu kebanyakan nonton ini salah channel lu ngomongnya nih. Aduh, salah saya. Lanjut ya, Pak. Ya. Jadi setelah itu kita relax semuanya. Katakan ke hati kita, pikiran kita, jangan mikirin apapun sekarang. Lalu mulailah serahkan semua kepada Tuhan, lemesin. Dan mulai tarik nafas pelan-pelan dari hidung sampai hitungan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. Buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sambil tersenyum. Lakukan itu nanti beberapa kali, lakukan itu terus beberapa kali.
Dan pada saat kita mulai terasa enak, dibantu lagi dengan kita coba tangan kanan kilik-kilik telapak tangan yang sebelah kiri. Bila terasa geli, tertawalah. Sabar. Belum. Sorry. Belum. Ganti lagi, tangannya lagi, kilik-kilik lagi, sampai terasa geli. Udah. Semakin terasa geli itu semakin bagus. Tertawa terus. Kalau bisa sekarang kalau memang ini tertawa, jadi ya. Tertawa terus, ya. Senyum. Nah, pada saat kita sudah merasa enak, ya, saat ini kita bayangkan diri kita berada di dalam suatu tempat yang memberikan ketenangan, kenyamanan. Dan bayangkan kita berada di tempat tersebut sambil tersenyum. Dan bila mana ada bagian tubuh kita yang sakit, sentuhlah bagian tubuh yang sakit, misalnya di dada bila sesak nafas, sambil tersenyum. Dan katakan dalam hati kita, sembuhkanlah penyakit saya. Lalu Anda relaksasi lagi. Dan katakan dalam hati Anda, pada hitungan ketiga akan tertidur. 1, 2, 3, tidur. Kasihkan. Kurang lebihnya seperti itu. Oh, Iya. begitu Sep. Gue yang sakit dompet. Agak sakit nih. Jadi lu megangin dong. Gue keluarin tadi bener. Gue tuh was-was gitu loh. Iya. Berarti memang step by step seperti tadi. Step by step ya. seperti Berarti itu tadi. emang ini beneran ya. Maksudnya tadi kan gue udah di belakang ini sebelum take shooting gue udah cobain. Kita udah ngobrol-ngobrol. Ya, kita udah ngobrol-ngobrol banyak lebar dan gue juga udah cobain. Katanya aura gue berubah. Iya. Iya kan, dan itu emang gue rasain banget. Ini gue napas lebih plong sih. Iya. Walaupun tadi pas keluarkan, gue bingung nih dari hidung lagi apa dari belakang. Agak sakit perut pakai tadi. Perut. Pantesan gini ketika maaf ya, ketika lo tarik napas gitu ya, pas keluarnya gue bingung, ini siapa yang belum makan nih? Baunya nyampe mancanegara. Nah berarti kalau untuk smart netizen, berarti tadi step by stepnya gitu ya. Iya. Kita harus relax, kita berpasrah diri gitu ya, benar-benar merilekskan diri, terus tarik nafas yang 777 itu ya. Iya, tarik napas 7 detik, Iya. tahan 7 detik. Detik Keluarkan 7 Keluarkan detik. sambil tersenyum. Sambil tersenyum, jangan lupa tersenyum. Iya. Itu mungkin bisa dibantu dengan musik-musik yang relaksasi. Oh iya, bisa. Kalau ada Seperti lebih baik. Yellow Cloud. Bukan, bukan, Bukan. itu pusing. Oh, itu. Itu beda, itu udah gitu. Guns N' Roses juga nggak boleh. Nggak boleh. Oh, iya. Ayu Ting Ting yang boleh. Oh iya. Tang, 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 tang. Oke, ini bisa dilakukan sama siapapun ya. Jadi Ya, Eh, bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. oke, mungkin jadi smart netizen mungkin di rumah yang kehabisan obat atau mungkin pilek-pilek dikit, Istilahnya nggak parah-parah banget nggak parah-parah lah. banget dulu, itu bisa Dicoba. dipraktikkan, dicoba Bisa di rumah dicoba. gitu ya dok ya. Bisa dicoba. Dan ini benar-benar works. Gue benar-benar udah coba. Gue saksinya nih. Gue saksinya. Oh, iya. Oh iya dong, karena sebelum take kan gue duluan yang dicobain. Gue dicobain. Gue salah. Gini, saya dari tadi mikir mau closingnya gimana, jadi persilakan. Oh jadi gue yang closing. Itu udah semua ya berarti ya. Berarti kita sudah mencoba untuk memperkenalkan metode dari Pak Dr. Andro. Yes. Iya. Power of Power powerless. of power love. Gue bahasa Inggrisnya bingung bro. Power- Biasa pakai bahasa Sanskerta. Ya, berarti kan itu tadi metode dari power of powerless. Jadi smart netizen bisa dipraktikkan di rumah biar kita semakin rileks lagi menjalankan aktivitas ya. Iya, Lagi suasana lockdown ya. Kita berdoa bersama-sama agar wabah virus corona ini cepat berakhir. Iya. Udah menurut kepercayaan masing-masing mulai. Bukan gitu. Nggak harus saya pimpin. Tidak. Udah netizen pasti kita berdoa semuanya. Ah. Gitu.
Masih di Infopedia by Kreator Nongkrong. Nongkrong. Masih Iya. bersama gue juga Papi Bon. Dan gua Justin Sabrinski. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama Dr. Andreas ya. Dr. Andreas Dia penemu Powerpuff Girls. Apa ya? Power of Powerless. Nah, Power of Powerless, Healing di relaxation. relaxation. Itu cara-caranya biar kita relax dan meningkatkan imun di dalam tubuh kita. Iya, the power of afirmasi. Iya. Berarti harus konfirmasi dulu ya? Iya. Oh, beda ya? Sama diri sendiri konfirmasi. Iya. Nah, kita udah terhubung nih, udah dapat. Terhubung? Iya, udah dapat. Oke. Wejangan. Oh, Dari Cuplikan. apa ya namanya? Psikolog papan atas. Oke, Psikolog papan psikolog papan atas. Iya. Dia psikolog muda. Psikolog muda. Iya. Ibu, jangan ibu dong. Jangan Ade. ibu. Jangan ade juga. Ses. Ses. Ses Ami Kamila. Ses Ami Kamila. Dia bakal ngejelasin 4 tips saat bosen di rumah. Oh, dia ngasih tips. Oh, iya dong. 4 tips 4 biar tips. lo nggak bosen menjalankan aktivitas di rumah. Iya, karena kalau kita biasa keluar terus saat lockdown dan nggak boleh Kalau ngapa-ngapain, keluar pasti bosen. masuk nggak? Masuk rumah kan pulang. Iya, kan maksud gue itu jangan Iya. sampai keluar lu lupa pulang. Iya, itu dia. Itu bukan lockdown namanya, bukan WFH itu. Bukan. Ya, kalau misalnya kita di lock di rumah terus karena belum terbiasa kan pasti bosen. Iya. Terus kita nanti apa Stres. stres Psikisnya segala terganggu. macem. Nah, ini ada Bye-bye tips gila. nih. Hah? 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 Enggak. Jangan sampai. Iya, hati-hati Jangan maksudnya. sampai. Ya, ini ada tips-tips nih dari panjenengan. Oke. Kira-kira kayak gimana sih tipsnya? Ini dia Ayo kita tuh. tipsnya. Kenalin dulu, aku Ami Kamila dan aku konten kreator serta juga mendalami ilmu cyber psychology. Nah, aku mau kasih tahu nih buat temen-temen yang sekarang lagi di rumah aja. Aduh, menjalani di rumah aja, social distancing, physical distancing itu tricky banget sampai bikin bosan banget kayak di rumah. Berapa lama lagi sih gue harus kayak gini? Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Kamu nggak sendirian, men. Tapi kan bosen nih. Terus udah nggak tahu lagi nih gue mau ngapain lagi. Nah, ini aku kasih tipsnya. Gimana caranya biar kamu nggak bosan lagi di rumah? Yang pertama, dengan adanya di rumah aja, kamu sebenarnya bisa mencari tahu sebenarnya kamu itu kayak gimana sih orangnya. Tepat banget. Kamu harus ngenalin diri kamu. Kenapa? Kalau kamu nggak kenalin diri kamu, gimana kamu mau merespon terhadap kebosanan yang terjadi sama diri kamu sendiri. Misalnya, aku tuh orangnya suka berinteraksi, so harus gimana dong gitu. Atau aku tuh orangnya suka berpikir banyak, bikin kayak ngeliatin satu-satu detail, itu aku harus gimana. Nah, buat teman-teman yang senang berinteraksi, kamu bisa menggunakan teknologi dan settings to teknologi untuk membuat kita tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman kita. Bisa via telepon, bisa via juga media online gitu ya. Nah, setelah kamu tahu nih, kenalin diri kamu, yang kedua adalah susun jadwal. Kenapa harus susun jadwal? Karena dengan susun jadwal ini, kamu bisa mencapai target-target. Nah, tuh harus dilengkapi sama alarm. Kenapa? Sering-sering nih ketika kita nyusun jadwal, kita tuh lupa, misalnya mau ikut kelas ini, itu tuh nggak jadi, gara-gara kelewat kelasnya. Nah, itu dia. Jadi harus susun jadwal. Mau ngapain, mau kerja sampai jam berapa, mau main jam berapa, mau nonton jam berapa, mau misalnya bikin konten jam berapa, itu dibikin susun jadwalnya sendiri. Plus pasang alarm. Aku percaya device kamu pasti mendukung banget hal ini. Nah, yang ketiga adalah bikin target. Jangan sampai nih, udah tahu-tahu udah 2 minggu, tahu-tahu udah seminggu libur. Aduh, besok masuk nih, misalnya gitu ya. Nah, itu jangan sampai loss. Sayang banget waktu kamu kebuang, men, gitu. Nah, kalau misalnya udah dibikin-bikin sama targetnya itu, kita checklistnya tadi udah dapat belum? Sehingga ketika kita menyelesaikan dari satu hal ke hal lainnya nggak sampai miss. Nah, yang terakhir adalah siapin bekal cukup. Kenapa penting? Jangan sampai pas kamu lagi belajar, lagi kerja, lagi asik-asiknya dengerin sekolah online sistem online learning gitu ya. Lapar bro. Ternyata belum
ada nih hal-hal yang bisa kita cemil gitu. Bisa bentuknya misalnya sesuaiin sama kamu sendiri. Oh, kamu senengnya yang healthy gitu, berarti ya udah buah-buahnya disiapin dulu, sayur mayurnya disiapin dulu gitu. Nah, itu tetap harus pakai jadwal. Nah, tadi ya hal-hal ini bisa kamu lakuin di rumah aja. Dan kalau aku nggak dapet ide gimana? Itu dia, kamu harus berinteraksi. Interaksinya caranya gimana biar dapet ide? Masuk ke dalam online learning. Yang tentunya online learning yang kamu memang tertarik ya. Misalnya kayak aku nulis skenario, ya aku ikut online learningnya yang nulis skenario. Dan di situ kita bisa dapat ide-ide baru, bahkan hal-hal baru yang bisa kita lakukan dan tentunya sesuai sama diri kita. Semoga tips ini bermanfaat. Stay safe dan stay healthy teman-teman. Semoga hari-hari kamu menyenangkan. Sampai ketemu lagi. Oke, itu dia 4 tips biar lo nggak bosan Bosen. menjalani kehidupan Kehidupan di rumah. Iya. Selama lockdown COVID-19 ini. Iya, selama pandemi ini ya. Nah, pandemi ini. Pandemi apa panjang dengan Panjenengan, saudaraan? panjenengan ngomongin pandemi. Oh, panjenengan tuh apa sih? Beliau. Oh, beliau. Oke, siap. Ya. Siap. Ya, monggo. 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 Mungkin teman-teman kepo nih, kita punya info apa Oh, sih? yang dari Korea itu ya. K-pop. K-pop, bukan K-pop. Oh, bukan. Oh, bukan. Teman netizen mungkin penasaran nih kita punya info apa lagi sih? Pasti. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya dari Infopedia By Kreator Nongkrong. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Like Kreator juga. Nongkrong. Follow Instagramnya. Oh, follow Instagram Terus kalau Kreator suka- Nongkrong Official. Kalau suka boleh di-share ke teman-temannya. Kalau Iya. info ini bermanfaat menurut kalian boleh di-share. Gratis. Ya. Oh, harus gitu ya, harus kayak YouTuber gitu ya. Gratis, yo. Gratis. Gratis. Mumpung daripada bayar nanti kan. Iya. Nah, info gratis namanya ya. Oke, gue Papi Bon pamit. Gue Justin Sabriski juga pamit. Sampai ketemu. Bye. Bye.